Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama kembali di Day with Matematik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang himpunan dan cara menyatakannya. Kali ini kita akan membahas tentang diagram Venn. Sebelum kita ke diagram Venn, kita pelajari dulu tentang himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Lambang himpunan semesta yaitu S. Perhatikan himpunan berikut. A adalah himpunan nama siswa di kelas 7 berawalan huruf A. Misalnya teman kelas kalian ada yang bernama Anis, Angga, dan lain-lain. Kemudian himpunan S-nya adalah nama semua siswa di kelas 7. Ternyata, himpunan S pasti memuat semua anggota himpunan A. Karena nama-nama teman kalian yang berawalan huruf A tadi, tentunya juga masuk dalam himpunan nama semua siswa di kelas 7. Nah, di sini S-nya disebut sebagai himpunan semesta dari A. Contoh yang lain, ada himpunan B, ayam, bebek, dan itik. Himpunan semesta yang mungkin dari B, apa saja ya? Bisa jadi semestanya adalah hewan unggas. Kemudian semestanya bisa juga hewan berkaki 2. Yang tidak mungkin berarti semestanya kalau hewan berkaki 4. Karena ayam, bebek, dan itik bukan termasuk di dalamnya. Kemudian hewan bertelur juga bisa menjadi semesta dari himpunan B. Kemudian di sini yang ketiga, himpunan A-nya adalah angka 1, 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin dari A bisa jadi sama ya, 1, 3, 5, 7 merupakan semesta dari A. Karena tadi syaratnya semua anggota A masuk ke dalam himpunan semua semestanya. Kemudian semestanya adalah bilangan ganjil. Tentu saja masuk ya, karena bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian semestanya 1, 2, 3, sampai 7. Mungkin sekali. Semestanya adalah bilangan cacah. Oke. Kemudian 10 bilangan asli pertama. Asli dimulai dari angka 1, 2, 3, sampai nanti angka 10. Kita ke materi utama yaitu diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Nah, sedang kita ke contoh bagaimana cara menyatakan diagram Venn-nya. Nah, di sini ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana ada sebuah himpunan A yang anggota-anggotanya 1, 2, 3. Diagram Venn dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Oke, kita bikin kotak panjang, kita beri simbol huruf S. Kemudian, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, di sini ada himpunan A. Kurva tertutup, kita beri nama himpunan A, anggota-anggotanya. Yang ke C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, tadi anggota himpunan A-nya ada angka 1, 2, dan 3. Oke, kemudian 1, 2, 3 tadi sudah ditulis sebagai himpunan A. Sisanya yang 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 bisa kita tuliskan di dalam kotak semesta di luar A. Oke, jadilah sebuah diagram Venn. Kemudian, untuk menyatakan diagram Venn, ada 4 macam biasanya yang terjadi atas 2 buah himpunan. Yang pertama, himpunannya bisa jadi saling lepas, di mana anggota A dan B-nya tidak ada yang sama. Kemudian, bisa jadi himpunannya nanti saling beririsan, di mana ada anggota A dan anggota B yang sama. Nanti kita taruh di tengah-tengah irisannya. Kemudian, ada lagi yang namanya himpunan bagian. Nah, di mana semua anggota A berarti masuk ke dalam bagian himpunan B.
kemudian himpunan yang sama. Di sini terjadi jika kedua himpunan memiliki anggota yang sama persis. Nah, kita ke contoh kedua. Di sini ada himpunan semestanya dari angka 1 sampai angka 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 4, 5, 6. Kita akan membuat diagram pen. Nah, di sini kita perhatikan dulu, anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama ya, semuanya berbeda. Maka kita bikin seperti langkah sebelumnya tadi, kita bikin kotak, semesta. Karena tidak ada yang sama, berarti himpunannya saling lepas. Kita gambar, A-nya tadi 1, 2, 3, B-nya adalah 4, 5, dan 6. Kemudian 1, 2, 3, A dan B tadi sudah kita tuliskan semua, tinggal yang belum, 7, 8, 9. Selesai untuk diagram pen soal nomor 2. Nah, sekarang kalau yang ketiga, S-nya dinyatakan dengan kata-kata 9 bilangan asli pertama, kemudian ada himpunan C dan himpunan D. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan dulu siapa himpunan semestanya dengan mendaftar anggotanya. Nah, tadi 9 bilangan asli pertama, berarti kita tuliskan 1, 2, 3 sampai angka 9. Kemudian kita bikin kotak, kita tulisin semesta. Jadi kita cek, ternyata anggota C dan anggota himpunan D-nya ada yang sama, yaitu angka 4. Berarti diagramnya saling beririsan kedua himpunannya. Nah, dimana irisannya tadi adalah angka 4. Kita tulis di tengah-tengah irisan angka yang sama. 5, 6, 7, sudah semua, tinggal yang belum 8 dan 9 kita tulis di luar kedua himpunannya. 9. Oke. Kita ke contoh yang keempat, di mana semestanya adalah angka 1 sama angka 9 lagi. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambarkan diagram pennya. Nah, di sini kita lihat semua anggota A merupakan bagian dari anggota B. Nah, ini berarti jenis himpunan. Nah, himpunan bagian. A-nya semuanya masuk ke dalam anggota himpunan B. Contoh yang kelima, kita lihat semestanya 1 sampai 9. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya ternyata sama. Nah, artinya kita bisa bikin diagram pennya dengan menyatakan A sama dengan B-nya. Kita tuliskan, kemudian sisanya yang bukan anggota himpunan A ataupun B, kita tulis kembali di luar himpunan, tapi masih di dalam kotak semesta. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.